Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Peggy dari kelas 11 MIA 1. Ingin membuat sebuah video yang menjelaskan tentang pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk disimak sama-sama. Oh ya, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya. Kali ini Peggy akan menjelaskan reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kuy, disimak penjelasannya. Apa sih reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna itu? Nah, kalian mungkin tidak asing lagi dengan kata pembakaran. Yap, kegiatan ini sering didapati dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ternyata kegiatan pembakaran yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki dua macam tipe pembakaran, yaitu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak pembahasan berikut. Pertama-tama ada pengertian dari reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran hidrokarbon yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, sedangkan pembakaran tidak sempurnanya adalah reaksi pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air atau H2O. Hal tersebut demikian karena kurangnya oksigen selama reaksi berlangsung. Nah, jadi oksigennya kurang sehingga terjadilah reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, sudah tahu kan pengertian dari reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Nah, selanjutnya kira-kira apa saja ya contoh reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Beberapa dari contohnya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita juga loh. Kira-kira apa saja ya contoh-contohnya? Kuy, kita lihat sama-sama. Nah, ini dia contoh pembakaran sempurna. Pembakaran metana. Pada reaksi pembakaran metana bereaksi dengan cukup oksigen dan terjadilah pembakaran sempurna. Pembakaran metana menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oleh karena itu, pembakaran metana tergolong reaksi pembakaran sempurna. Nah, yang kedua ada pembakaran bensin nih. Pada pembakaran bensin atau heptana terjadi reaksi pembakaran yang sempurna karena hasil akhir dari pembakaran tersebut adalah karbon dioksida dan uap air, sama seperti hasil reaksi pembakaran metana. Nah, pada dua pembakaran tersebut, yaitu metana dan bensin, kedua-duanya bereaksi dengan cukup oksigen, dan terjadilah pembakaran sempurna. Pada contoh pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran suatu zat dengan oksigen dalam jumlah yang tidak sesuai, sehingga dihasilkan zat-zat berupa karbon monoksida atau CO yang banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, seperti pembakaran hutan, pembakaran kayu, dan pembakaran sampah. Lalu bagaimana ya cara membedakannya? Tentu ada dong. Mereka juga mempunyai perbedaan. Yang Peggy bisa jelaskan ada 6 perbedaan antara reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yuk disimak sama-sama. Perbedaan yang pertama kita bisa lihat dari pembakaran hidrokarbonnya. Pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Yang kedua ada perbedaan api. Pembakaran sempurna akan menghasilkan api dengan nyala biru, dan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan nyala api berwarna kuning atau jingga. Nah, perbedaan dari api ini sangat mudah loh untuk kalian amati dan terlihat jelas antara pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurnanya. Yang ketiga ada produksi energinya. Energi dari hasil pembakaran sempurna akan lebih besar karena reaksinya menggunakan semua reaktan, sedangkan hasil dari reaksi pembakaran tidak sempurna akan lebih kecil karena reaksinya tidak menggunakan semua reaktan. Yang keempat ada asapnya. Pembakaran sempurna tidak menghasilkan asap sebagai hasil akhir dari pembakarannya, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan asap sebagai hasil akhir dari reaksinya. Nah, jadi kalian bisa mudah untuk membedakan antara reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna melalui asapnya. Yang kelima ada dampak bagi lingkungan.
Gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna berdampak pada terjadinya efek rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global atau global warming. Sedangkan gas karbon monoksida dari hasil pembakaran tidak sempurna akan menimbulkan masalah polusi udara. Jadi, antara kedua pembakaran memiliki dampak yang buruk ya untuk lingkungan. Yang satunya dapat menyebabkan pemanasan global dan yang satunya juga dapat menyebabkan masalah polusi udara. Yang keenam atau yang terakhir ada oksidator. Oksidator di sini adalah oksigen yang dapat memicu sekaligus berperan dalam reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika pasokan oksigen atau oksidator cukup, sedangkan pembakaran tidak sempurna terjadi ketika pasokan oksigen sebagai oksidator dalam keadaan yang kurang atau tidak cukup. Mungkin itu saja yang dapat Peggy jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Semoga yang Peggy sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Peggy akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.